ada tingkatan-tingkatan halal dan haram itu di dalam Islam. Ada yang dinamakan dengan al-halalul mutlak, mutlak halalnya. Ya, secara zat, secara sifat tidak ada unsur yang membuat dia menjadi haram. Kemudian al-haramul mahab. Ada haram yang mutlak, ada halal mutlak, ada haram yang mutlak. Baik haram mutlak karena zatnya atau karena faktor lain yang menimpanya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul halali wal haram, pembahasan tentang halal dan haram. Yang pertama dimulai oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi tentang fadilatul halali wa mazammatul harami, yaitu tentang keutamaan yang halal dan tercelanya segala yang diharamkan. Maka di situ disadur oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi ayat-ayat yang berkaitan dengan al-halal wal haram, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hendaklah kalian memakan yang baik-baik, memakan yang halal-halal, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal yang baik. Ada yang menarik di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian. Oleh sementara ulama tafsir dijelaskan, ternyata mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang haram, berhati-hati dengan yang syubhat, itu efeknya kepada amal kita. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah yang halal, makanlah yang baik, beramallah yang baik. Artinya apa yang kita konsumsi berefek kepada amal kita. Bila yang baik yang kita jaga, maka turunannya amal kita pun akan menjadi baik. Jadi kata guru-guru spiritual kita dulu, kalau Anda merasakan bahwa Anda pernah merasakan berat dalam berbuat kebaikan, itu coba terlebih dahulu tengok, jangan-jangan ada salah makan. Ya, jangan-jangan ada salah makan. Entah mungkin ada yang haram, na'udzubillah, atau mungkin masuk ke dalam aliran darah kita sesuatu yang
makruh atau sesuatu yang haram atau sesuatu yang sifatnya syubhat. Nah, jadi menarik, ayat ini pertama kali yang disadur oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam pembahasan bagaimana keutamaan yang halal dan celaan terhadap segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menguraikan ayat-ayat tentang arahan-arahan ilahi agar kita mengkonsumsi yang halal, di sini juga Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi menyadur sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana riwayat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal faridatun ala kulli muslim." Mencari yang halal itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bila selama ini kita mendengar ada hadis yang disebut sebagai hadis yang menyatakan talabul ilmi fariyadah. Ternyata ada juga hadis yang menyebut talabul halali fariyadah. Nah, kemudian waqala ba'dul ulama, sebahagian ulama menjelaskan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam terkait hadis Nabi yang menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Makna dari menuntut ilmu di situ adalah talabu ilmil halali wal haram. Nah, ini mungkin pengetahuan baru bagi kita. Sebagian ulama menafsirkan hadis yang menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maksud menuntut ilmu di situ, ilmu yang dimaksudkan di sana adalah ilmu tentang halal dan haram. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi tafsiran talabul ilmi itu adalah talabul ilmi al-halali wal haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu bisa kita lihat di halaman 117, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi mengutip sebuah ungkapan dari Al-Imam Sahal At-Tusturi. Apa kata Al-Imam Sahal At-Tusturi, salah seorang ulama ruhani? Ia mengatakan, la yablughul abdu haqiqatal iman, bahwasanya seorang mukmin, seorang hamba Allah itu tidak akan sampai kepada hakikat keimanan hatta yakuna fihi arba'u khisalin, sampai dia memiliki 3 sikap, 3 akhlak, 3 prinsip. Apa yang pertama? Ada faraidi bis sunnah, menunaikan yang fardu-fardu dengan menyempurnakan sunnahnya. Jadi ada yang fardu, di dalam yang fardu itu ada sunnah. Kemudian wa aklul halali bil wara, memakan yang halal-halal dengan rasa wara. Wara itu berhati-hati. Kemudian wajtinabun nahyi zahiran wa batina, meninggalkan segala larangan Allah baik zahir maupun batin. Kemudian yang terakhir wassabru ala zalika ilal mauti, dan sabar atas semua itu sampai nanti mati. Itulah bahwa seorang mukmin itu tidak akan sampai ke derajat iman yang paling sempurna kecuali dia memiliki 4 hal ini. Yang pertama, mengerjakan wajib yang fardu itu dengan menyempurnakan dengan segala sunnahnya. Kalau awak kan kadang
Yang wajib-wajib saja, sunnah abai. Jadi yang paling cinta sunnah itu sebenarnya ya kita. Ya, kalau ada orang hari ini mengatakan oh sunnah, 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 justru kita yang mengikut mazhab Syafi'i ya dan bertasawuf ini justru adalah orang yang paling terikat dengan sunnah. Maka dalam salah satu literatur ada 500 sunnah di dalam salat. Nah, ini sempat kita daurahkan di awal Ramadan kemarin bersama Ustadz Dr. Lukmanul Hakim. Mungkin kawan-kawan ada yang ikut ya. Ada 500 sunnah di dalam salat. Nah, ini menunjukkan keterikatan kita dengan sunnah. Jadi kita tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi dalam pengerjaan terhadap yang wajib itu ada sunnah yang dengannya kita hiasi amal wajib kita tadi. Nah, itu. Kemudian memakan yang halal dengan rasa wara. Kemudian meninggalkan larangan Allah zahir maupun batin. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita sabar atas semua itu. Nah, jadi ini kata Al-Imam Sahal At-Tusturi. Jadi dari yang 4 ini ada perhatian kepada poin tentang halal dan haram. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, asnaful halal wa madakhiluhu. Tingkatan-tingkatan yang halal itu dan bisa dibilang, bisa dikatakan pintu masuknya dari mana? Tingkatannya, levelnya seperti apa? Pembahagiannya, sederhananya, pembahagian yang halal itu pada paragraf kedua, di pembahasan itu al-qismul awal al-haram ya al-haram li sifatin fi ainihi. Jadi tingkatan-tingkatan yang haram. Ya, tingkatan-tingkatan yang haram. Ada bahagian pertama, ada yang diharamkan itu karena sifat yang melekat di bendanya. Ya, apa contohnya? Khamar. Ya, kemudian khinzir. Khinzir ini apa artinya? Rekan-rekan sekalian? Babi. Nah, jadi haramnya secara zatnya. Jadi pembahagian yang haram itu yang pertama ada haram karena zatnya itu betul yang haram. Babi, khamar, darah, ya, kemudian segala yang berbentuk najis, bangkai, dan seterusnya. Kemudian, benda yang secara zatnya ini haram, terbagi pula pembahagiannya kepada 3. Ya, bisa jadi haram itu berasal dari aspek penciptaan dari awalnya. Nah, ini namanya al-ma'adin. Al-ma'adin. Bukan Bang Adin. Al-ma'adin ini benda-benda padat. Ya, benda-benda padat yang berasal dari tanah, hasil bumi. Ya. Nah, jadi ada yang haram secara zatnya itu dari ciptaan yang diciptakan dari sononya. Nah, jadi ada pula haram ini nanti berasal dari nabat. Nabat ini tumbuh-tumbuhan. Kemudian au minal hayawanat, atau yang berasal dari hewan. Jadi ada unsur bumi, ada unsur tanaman, ada unsur hewan. Ya, ada hewani, ada nabati, ada ma'adini. Nah, mana dari 3 hal ini yang terkategorikan yang haram? Wa ammal ma'adin, ya, yang tercipta di bumi ini semisal tanah, atau yang tercipta di bumi ini semisal garam. Nah, itu contohnya dari ma'adin. Fahiya ajza'ul ardi, bahagian-bahagian yang ada di dalam bumi ini, wa jami'u ma yakhruju minha, semua yang keluar dari bumi
itu prinsipnya tidak haram dikonsumsi kecuali ada unsur mudarat atau yang membahayakan. Atau bisa jadi dia mengandung unsur racun. Air yang keluar dari sumur bor misalnya. Pada prinsipnya tidak haram. Tetapi bisa haram jika ternyata mengandung racun. Ya, jika kita konsumsi, kita pakai, berujung kepada mudarat, maka ini menjadi haram. Secara asal dia tidak haram. Nah, ini kriteria pada aspek ma'adin tadi. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian di sini disebutkan wa amman nabat, adapun aspek-aspek nabati dari bumi ini, fala yahrum, tidak pula diharamkan kecuali aspek benda-benda bahan-bahan nabati tadi ternyata terbukti dia bisa menghilangkan akal atau menghilangkan kehidupan. Ya, apa contohnya? Tanaman-tanaman yang bisa menghilangkan akal, membuat kita mabuk. Nah, itu apa namanya? Ganja. Nah, tapi prinsipnya demikian. Ya, kalau memang terbukti ya setelah dilakukan pengkajian secara klinis bisa menghilangkan akal, maka jangan dikonsumsi. Nah, itu prinsip yang disebutkan di sini. Atau yuzilul hayata awis sihah, atau tanaman-tanaman tadi bisa berpotensi menghilangkan kehidupan atau merugikan kesehatan. Contoh, daun pucuk ubi itu halal kan? Nah, bisa jadi dia haram bagi orang yang punya penyakit kekentalan darah. Jadi kalau darah kita kental, kolesterol tinggi, trigliserisida tinggi, kekentalan darah tinggi, dimakannya pulau pucuk ubi tumbuk. Itu bisa memudaratkan secara kesehatan. Itu nanti ya besar kemungkinan bisa menjadi haram. Tengok-tengok betul dulu, ya. Tapi kalau kawan-kawan di sini nampaknya sehat, lantak aja lah pucuk ubi itu, ya, makan aja lah. Itu contoh, ya, contoh sederhana. Nah itu, kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, wa ammal hayawanat, adapun dari jenis hewani yang ada di muka bumi ini, fatan qasimu ila ma yu'kalu wa ila ma la yu'kal. Terbagi pula kepada dua. Ada yang dibolehkan untuk dimakan, ada yang tak boleh dimakan dagingnya. Jadi yang tak dimakan ya tentunya haram, yang dimakan tentunya halal. Nah, ini disebutkan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi di sini, wa tafsiluhu fi kutubil fiqhi. Ini perinciannya sudah ada di dalam kitab-kitab fikih. Apa saja daging hewan yang boleh dimakan, mana yang tak boleh dimakan. Tapi ini menarik, ya. Kalau kita kaji ke dalam literatur fikih, dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Saya dulu pernah kuliah di Sudan. Itu mazhab fikih yang dipakai yang mayoritas adalah mazhab Maliki. Dalam persoalan makanan, mazhab Maliki ini lebih lapang sedikit daripada mazhab Syafi'i. Maka di sana ada sate buaya. Buaya di sate. Ya. Tapi yang memakan katanya yang non-muslim juga. Kemudian ada lagi di Maroko, ya, juga mazhab Maliki, itu bekicot, itu dimakan bahkan di sup. Jadi kalau di musim dingin, kalau agak kedinginan, flu, pilek, obatnya sup bekicot itu. Nah, jadi kalau nak coba nanti datanglah ke Maroko atau datang ke Sudan. Bekicot tuh yang di parit-parit itu ya. Saya tanya ke Ustadz Somad waktu itu. Kata beliau, pernah beliau coba ketika musim dingin di Maroko. Nah, ini jenis di dalam mazhab Maliki cenderung agak lapang. Ini nanti mana yang dimakan, mana yang tak dimakan ini silakan dilacak
ke kitab-kitab fikih. Ini Imam Jamaluddin Al-Qasimi di sini hanya menyampaikan beberapa pembahagian-pembahagian saja. Kemudian pada halaman yang ke-118, tadi yang pertama, jenis yang diharamkan itu karena bendanya, karena zatnya. Ada pula yang diharamkan itu li khalalin fi jihati isbatil yadi alai. Karena ada faktor luar. Ya. Ada haram dari sononya haram, tapi ada yang diharamkan dari faktor disebabkan oleh faktor-faktor eksternalnya sehingga dia menjadi haram. Nah, di sini diuraikan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi ada 4 macam. Ya. Yang pertama, ma yu'khazu min ghairi malikin. Sesuatu yang diambil tetapi tak ada pemiliknya. Ya. Berarti contohnya di sini membuka lahan kosong. Kalau lahan itu kosong tak ada pemiliknya, berarti siapa yang membuka itu punya dia. Tapi ini nanti tengok-tengok juga kita zaman sekarang hidup di Indonesia. Ya, nanti kita ambil lahan rupanya masuk apa Bang Andri? masuk apa Bang Adin? Satgas apa? Saya kemarin ngambil lahan kebun rupanya masuk ke ditarik lagi oleh pemerintah. Jadi pada prinsipnya kalau negara kalau tanah itu tidak ada aturan undang-undangnya, siapa yang membuka itulah duluan yang punya. Tetapi untuk negara kita kan sudah ada aturan-aturan itu. Kemudian wal istiyad, ya begitu juga selain ihyaul mawad, ya mengolah lahan, mengambil lahan kosong, istiyad kita berburu, ya kita berburu, kita memancing di laut, ya itu tidak ada yang punya, ya silahkan kita mengambilnya, ya itu dihalalkan, nah dan seterusnya. Fahaza halal, ya. Wa syartuhu alla yakunal ma'khuzu mukhtassan bi zihirmatin minal adamiyyin. Selama syaratnya yang diambil itu bukan sesuatu yang menjadi ciri khas, ya yang dihormati, benda yang dihormati dari kalangan manusia. Ya, jadi jangan pula dimanfaatkan hal-hal yang diharamkan yang dianggap itu terhormat, ya bagi manusia. Apa contohnya? Ya di alam raya nih, tapi itu menjadi sesuatu yang terhormat bagi manusia, yang tak layak, ya tak layak dipandang itu dinikmati sebagai sebagai untuk dipakai, dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, al-ma'khuzu qahran mimman la hurmata lahu, yang diambil secara paksa tetapi ini tidak berhubung kait dengan kepemilikan, kehormatan milik seseorang. Contoh ketika kita berperang, maka hasil rampasan harta perang itu milik kita. Boleh dirampas. Ya, boleh dirampas. Ini dalam konteks qahran, ya ketika terjadi peperangan. Kemudian yang ketiga, ma yu'khazu taradiyan, sesuatu yang diambil atas dasar rela sama rela. Nah, maka rela sama rela, hadiah, hibah, jual beli dan seterusnya, ini boleh kita miliki, boleh kita pakai, halal kita untuk tasarrufkan. Kemudian yang keempat, ma yahsulu bi ghairi ikhtiyarin. Ada pula yang kita dapatkan secara halal itu tanpa ada ikhtiar kita, tiba-tiba dapat saja. Apa contohnya? Itu halal. Apa contohnya? Warisan. Warisan itu kan tidak ada, ya. Apalagi misalnya Bang Adin, kita, jadi ada mahasiswa saya selesai kuliah S1, kemudian bekerja di Mahkamah Agung, datang, Ustaz, saya sudah selesai kuliah Ustaz, alhamdulillah,
sudah dapat kerja sekarang di pengadilan agama. Alhamdulillah. Ya, kemudian saya sudah siap menikah, Ustaz. Ah, iyalah, mantap, saya bilang. Gimana kriterianya? Cantik katanya. Tinggi, putih, hafiz Al-Quran 30 juz. Kemudian anak orang kaya. Anak tunggal. Kalau bisa ya ibunya udah sakit-sakitan katanya. Entah dia serius, tak indak. Tapi karena dia nampak-nampak tak serius, saya katakan ke dia, kok ada yang mau itu tentu untuk Dayan dulu, saya bilang. Kenapa begitu, saya bilang? Kan kalau dia anak tunggal ada warisan nanti Ustaz katanya. Ada warisan dapat sama anaknya, karena anaknya di bawah kuasa kita ya bisa juga untuk kita tuh nanti katanya. Ini memang niatnya dah salah ini. Jadi kita terkait warisan tadi, warisan itu biduni ikhtiar, ya tanpa ada kita upayakan, ya alhamdulillah kalau dapat ya berarti kita mendapatkan sesuatu yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian pada aspek penjagaan jiwa disebutkan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitabnya ini, darajatul halali wal haram. Ada tingkatan-tingkatan halal dan haram itu di dalam Islam. Jadi halal, sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, ada tingkatan-tingkatannya. Ini haramnya dahsyat, ini mungkin biasa, ini mungkin ringan. Di sini diuraikan, i'lam, ketahuilah, kata Imam Jamaluddin, annal harama kullahu khabith. Yang haram itu semuanya menjijikkan. Segala yang haram itu ya menjijikkan, buruk. Lakin hanya saja ba'duhu akhbathu min ba'din. Ada pula yang haram itu yang semuanya menjijikkan, tapi kadar jijiknya itu berbeda. Ini lebih menjijikkan, ini pertengahan, ini mungkin ringan. Nah, maka orang-orang yang menjaga dirinya dari yang haram, khususnya di sini, sebesar apapun kadar haramnya atau sekecil apapun kadar haramnya, dia menjaga diri dari yang kecil kadar haramnya tadi. Di situ seseorang ini sudah mulai masuk kepada sikap yang dinamakan dengan wara'. Jadi ini sikap yang dinamakan dengan wara'. Faminhul wara', di antaranya sikap wara' itu adalah an kulli ma tahrimuhu fatawal fuqaha. Segala hal yang diharamkan oleh fatwa para fuqaha, maka dia tinggalkan, dia berhati-hati. Prinsipnya seperti apa? Ada di antara mereka itu pada pembahasan itu di alinea terakhir, silakan dilihat. Ada di antara mereka itu ya khafu minhu ada'uhu ila muharram. Ada mereka yang meninggalkan perkara yang boleh, tapi itu akan berpeluang menyebabkan mereka nanti melakukan yang haram, maka sesuatu yang boleh namun menyebabkan perbuatan haram tadi tetap mereka tinggalkan. Ada pula yang seperti itu. Ya. Ada yang waraknya demikian. Apa dia? Tarku ma la ba'sa lahu makhafatan mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang tak apa-apa, ya, karena dia khawatir terjadi apa-apa. Ya. Ini perlu juga kita takar, ya, kesadaran rohani kita di sini. Ada orang meninggalkan sesuatu itu tidak apa-apa, tetapi nanti kalau dilakukan terjadi apa? Terjadi apa-apa. Nah, ini contohnya. Ya, ini statusnya. Wa minhu, ada pula sikap itu, ma la yukhafu minhu ayyu addiya ma bihi ba'sun walakinnahu yatanawalu li ghairillah. Ada pula yang kedua tingkatannya. Jika dia konsumsi, dia lakukan, itu akan baik-baik saja. Juga tidak akan mengarah kepada yang haram, tetapi dia khawatir bila dilaksanakan
ternyata ini berujung motifnya bukan karena Allah. Akan halus itu. Ya, halus sekali rohani mereka, orang-orang yang bisa seperti ini. Dia tidak haram. Kemudian dia tidak pula mengarah kepada yang haram. Tapi kalau dia lakukan, ya kalau dia lakukan, khawatir dia nanti ini terjadi bukan karena motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib di sebuah peperangan, sebelum mulai peperangan terjadi perang tanding, al-mumarazah, mubarazah. Lalu bertarunglah dia dengan pihak musuh. Lalu tinggal lagi dia tebas pihak musuh tadi, mati sudah. Namun sebelum dia tebas, ya, sebelum dibunuhnya orang ini di dalam jihad fisabilillah, ia diludahi oleh musuhnya ini. Ya. Diludahi oleh musuhnya. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak dalam kondisi itu langsung dibunuh saja? Boleh kan? Karena namanya dalam perang tanding. Kemudian berdosakah dia? Tidak. Tidak akan mendatangkan dosa bila mana dia membunuh. Toh membunuh dalam perang yang diizinkan fisabilillah. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh. Diangkatnya pedangnya, tak jadi dibunuh. Mundur dia. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang menyebabkan engkau tak jadi membunuhnya? Padahal tinggal satu ayun pedang lagi. Apa kata dia? Dia tadi meludahi saya. Saya khawatir saya membunuh dia itu karena motif. Motif sakit hati dendam, bukan karena Allah lagi. Akhirnya tak jadi dia bunuh. Nanti ajalah. Oh, kan begitu. Jadi ilmu tasawuf nih dari sahabat sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bid'ah-bid'ahkan tasawuf nih, tak belajar mereka mungkin hakikat tasawuf yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Walaupun ini tingkatannya tinggi kan. Ya, jadi kata bahasa kampung kami, Pak, tak penuh kate penuh ke bawah. Ya walaupun belum ideal kita, tetapi kita tahu model terbaik. Ini contohnya. Ya, ada yang dia meninggalkan sesuatu tidak masalah, ya tak apa-apa, juga tidak akan berefek kepada sesuatu yang diharamkan, tetapi dia khawatir bila dilakukan, bila dikonsumsi, ujungnya nanti sifatnya tidak, motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan terkait juga dengan niat. Coba tengok-tengok lagi, tinjau lagi motif kita, niat kita. Ya, jangan-jangan masih bercampur aduk di sana sesuatu yang tidak murni, ya, maka kita murnikan melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan, kajian-kajian, bersahabat dengan orang soleh dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ini, ya, tingkatan menjaga diri dari yang haram ini, dia tidak halal, dia tidak haram. Bila dilakukan pun tidak akan menyasar kepada perbuatan yang haram yang lain. Tetapi ada juga mereka yang tetap meninggalkan dalam rangka wara. Ya, dalam rangka menjaga diri. Contoh yang terjadi dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini di halaman 119. Ada kisahnya di situ disebutkan. Umar bin Abdul Aziz ini, ya, apa yang dilakukannya? Kana yuwazzinu baina yadaihi miska lil muslimin. Suatu ketika Imam Umar bin Abdul Aziz ini menyaring, membagi misik. Misik itu kesturi milik Baitul Mal. Jadi dia masukkan, ya ini milik Baitul Mal, entah nanti akan dibagi kepada kaum muslimin untuk dipakai atau bagaimana. Nah, ini kan kepemilikan kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Fa'akhaza bi anfihi, ditutupnya hidungnya, hatta la tusibahu ar-raihah, supaya dia jangan sampai mencium aroma kasturi ini. Jadi dia memakai misik, ya, membagi misik, tetapi dia gunakan masker supaya tidak tercium aroma misik ini.
Nah, kalau bagi kita kan wajar aja tuh. Apa masalah gitu kan? Nggak ada masalah. Lalu pembantunya waktu itu mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, lima istaba'ada zalika minhu. Ya, dipertanyakan kepadanya kenapa dia justru tidak mau menghirup, jangan sampai terhirup aroma misik ini, kesturi ini. Bukankah ini hal yang biasa wahai Umar? Ya, tak akanlah haram yang begini ini, ya. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa hal yuntafa'u minhu illa birihi. Bukankah setiap parfum itu manfaatnya justru di aromanya? Kalau saya ya hirup aroma ini berarti saya menghirup aroma sesuatu yang tak dihalalkan bagi saya, karena yang namanya misik, parfum, ya fungsinya adalah untuk, fungsi utamanya adalah aroma. Begitu dijaganya. Nah, kalau awak kan lantak aja tuh. Begitu luar biasa. Allahu Akbar. Maka wajar sekali mereka ini adalah orang-orang yang firasatnya tajam, ya. Kemudian kata-katanya menyentuh, kemudian sikapnya menjadi teladan, hidupnya menjadi mulia, mati menjadi husnul khatimah. Karena memang ya seolah mereka ini, orang-orang yang bisa seperti ini, mereka malaikat-malaikat berjalan di muka bumi. Itu ada dulu, ya, ada dulu. Dan di kita pun ada, cuma mungkin orang-orang yang seperti ini tersuruh, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, ada derajat halal dan derajat haram. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan terkait maratibus syubhat. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Syubhat ini abu-abu, tidak jelas ini halal atau haram. Di halaman 120 ada yang dinamakan dengan al-halalul mutlak, mutlak halalnya. Ya, secara zat, secara sifat tidak ada unsur yang membuat dia menjadi haram. Kemudian al-haramul mahad, ada haram yang mutlak, ada halal mutlak, ada haram yang mutlak. Baik haram mutlak karena zatnya atau karena faktor lain yang menimpanya sehingga dia menjadi haram. Nah, maka di bawah itu ada namanya, di tengah-tengahnya dinamakan dengan as-syubhah. Apa syubhat itu? Bi anta'arada, ya, di halaman 120 paragraf pertama itu di alinea terakhir, bi anta'arada lana fihi i'tiqadan. Ada dua keyakinan yang muncul di sana, ya, yang bersumber an sababaini, dari dua sebab, muqtadiyaini, dua sebab yang menjadikan munculnya dua keyakinan. Ini halal atau haram? Ya, nah, jadi ada haram mutlak, ada halal mutlak, ada haram pasti, ada di tengah-tengahnya itu semacam keraguan-raguan. Ini halal atau haram. Nah, untuk membahas terkait poin ini yang dinamakan dengan syubhat, ada hal yang mesti kita perhatikan terkait syubhat ini. Al-matharul awwal lisyubhah, ya, ada hal yang menjadi fokus kita terhadap kajian syubhat ini. Yang pertama, dalam kasus muncul keraguan-raguan dalam sebab yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Nah, ini kondisi pertama. Ya, ini kondisi pertama. Kondisi pertama ini terbagi pula menjadi tiga. Yang pertama, al-qismul awal, ayyakunat tahrim ma'luman min qablu thumma yaqa'us syakku. Mulanya kita sudah yakin haram, tapi muncul setelah itu ragu apakah ini halal. Tapi dari awal kita sudah punya asumsi kuat benda ini haram. Baru kemudian datang jangan-jangan ini halal. Nah, ini juga syubhat disebabkan ada yang membuat ia nampak seperti halal atau nampak seperti haram. Nah, maka dalam kasus yang pertama ini
wajib kita meninggalkannya. Haram kalau dilakukan. Ya barang tu la jole haram dari awal. Tiba-tiba muncul keraguan. Jangan-jangan halal. Yang begini dah tinggalkan. Ya. Nah, carilah contoh kasusnya. Cari contoh kasusnya. Dia dari awal kita sudah tahu dia haram. Ya. Nah, lalu kita mencari-cari alasan. Jangan-jangan ini halal. Nah, jangan. Ini bisa ini disebutkan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, ini mesti wajib ditinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian ayya'rifal hilla, kasus yang kedua, dia tahu benda ini, perkara ini halal, wa yashukku fil muharram, lalu dia ragu apakah ini haram. Fal aslu al-hillu, maka ini diikuti hukum asalnya. Hukum asalnya adalah halal. Ya, dia sudah tahu ini halal, tapi muncul terbersit ketika itu, ini haram enggak ya? Tapi dari awal dia sudah punya asumsi kuat ini halal. Ya, kemudian muncul sedikit keraguan. Ya, ini jangan-jangan haram. Nah, maka secara fikih ini dikategorikan halal. Ya, kalau di awal kita sudah yakin itu halal. Contoh, ada sebuah kepanitiaan, ya, di kepanitiaan di Masjid Raya An-Nur misalnya. Tradisinya setiap sore ada buka puasa kolak, ya, kolak pisang atau kolak labu atau apa yang biasanya kacang hijau. Memang kalau siang-siang kok banyak yang ingin makanan ibu ya. Nah, tradisinya setiap yang datang ya diletakkan di beberapa tempat, di pojok, di mana gitu. Setiap yang datang ke masjid itu memang peruntukannya bagi jamaah. Datanglah misalnya siapa nama? Aziz Razik, datang Razik ke Masjid Raya An-Nur pertama kali. Ya, pertama kali nampak sama dia ada bertumpuk di situ kolak. Ya, dia sudah tahu ya ini memang diperuntukkan kepada jamaah yang datang. Ya, lalu muncul keraguan dari Razik. Jangan-jangan ini bukan untuk saya. Ini tidak boleh diikuti karena ini momennya, korinahnya, faktor-faktornya sudah nampak di situ bahwa itu adalah halal dan memang diperuntukkan bagi jamaah. Karena Razik bagian dari jamaah berarti itu halal. Nah, jadi begitu, sederhananya begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakunal aslu at-tahrim. Ya. Asalnya haram. Lalu muncul keraguan-raguan ya dengan pertimbangan kuat ini diragukan. Ya. Jadi kalau ini terjadi, bagaimana solusinya? Solusinya disebutkan di sini, fahaza yunzar. Dalam kasus ini ditengok dulu katanya. Fa inistanada ghalabataz zanni ila sababin mu'tabarin syar'an fallazi yakhtaru fihi annahu yahillu. Ya, jadi tengok dulu kalau besar kemungkinan prediksi ini adalah halal, maka boleh dikonsumsi. Ya, besar kemungkinan prediksinya dengan korinah-korinah yang ada nampak dia tak masalah, boleh dilakukan, boleh dipakai, boleh dikonsumsi. Nah, kemudian di sini pula disebutkan fallazi yakhtaru fihi annahu yahil wa annajtinabahu minal wara'. Ya, lalu meninggalkan yang seperti ini adalah bahagian daripada sikap wara'. Misal begini, dia berburu di hutan, lalu kena target rusa. Ya, kena target rusa yang dia buru misalnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia datang ke tempat, hilang rusa yang dia tembak tadi. Ya, fayaghib summa yudrikuhu maitan
Kemudian setelah dia keliling cari, nampak rusa tadi sudah mati. Ya, satu-satunya petunjuk ya menunjukkan bahwa di bahagian tubuhnya ada ada bekas luka. Ditembak, kalau dulu menembak pakai apa gitu ya. Cuma karena dia mungkin masih bisa berjalan, lari dia. Ya, tiba-tiba mati. Peluru kita itu atau senjata kita itu tuh hilang. Tapi ada bekas luka di hewan buruan kita tadi. Nah, ini bagaimana? Tak ada indikasi lain kecuali bekas luka itu saja. Nah, kemudian walakin yahtamilu annahu mata bisaqtah. Ada kemungkinan rusa yang kita buru tadi bisa jadi dia mati karena terjatuh. Ya, kan ada kemungkinan itu. Bukan mati karena peluru kita itu. Tapi ada nampak bekas pelurunya kalau kita dengan peluru, kalau kita dengan senjata api. Tapi ada kemungkinan bisa jadi karena kita ketemu dia berada di bawah tempat yang landai, bisa jadi dia mati karena terjatuh. Ya, kalau mati terjatuh kan bangkai, tak boleh dikonsumsi. Nah, bagaimana sikap kita? Fal mukhtar annahu halal. Yang begitu lebih diyakini sebagai halal. Karena indikasinya menunjukkan bahwa dia matinya kemungkinan besar karena senjata api atau alat yang kita gunakan untuk berburu tadi. Jadi itu kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang terakhir, ayyakunal hillu ma'luman, halalnya kita tahu, halaman 121. Walakin yaghlibu 'ala dzan, tetapi prediksi besarnya di situ terjadi sesuatu yang diharamkan. Nah, lalu bagaimana? Di sini kita tidak bisa beristihad karena amat sangat meragukan. Nah, maka misaluhu ayyu addi ijtihaduhu ila najasati ahadil ina'aini bil i'timad ala alamatin muayyana tujibu ghalabataz zanni fatujibu tahrima syurbihi kama tujibu man al wudu'a fihi. Misalnya kasusnya begini. Kita sudah tahu ini halal, tapi muncul keraguan-raguan, dia bisa jadi haram karena ada indikasi yang kuat, dugaan kuat sudah tercampur sesuatu yang haram di sana. Nah, maka yang seperti ini lebih dikuatkan bahwa dia haram. Jadi ada prediksi kuat di sana dia haram. Contoh ketika kita misalnya mendapati ada dua bejana. Ada dua bejana, mendapati ada bejana. Nah, air dalam bejana pada hukum semulanya adalah halal. Tapi ketika kita masuk ke rumah, ada anjing di samping bejana. Besar kemungkinan bejana tadi sudah dijilat airnya oleh anjing, maka itu haram, najis. Begitulah sederhananya. Jadi memang dalam perkara syubhat ini, empat langkah ini mesti kita perhatikan betul supaya nanti tidak salah kita mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang syubhat itu karena faktor ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur yang halal dengan yang haram. Ya. Ini pembahasannya banyak, panjang, tapi kita sederhanakan. Kalau ikhtilatnya ini bercampurnya halal dan haram dalam harta itu, ya masih bisa dihitung, ditakar, dipersentasekan. Ini masih bisa kita tentukan ini halal atau tidak. Ya, kalau misalnya berdagang, yakin kita bahwa modal dagang ini 70%-nya hasil korupsi. Ya, berarti yang 70% ini mesti dikeluarkan. Nah, begitu juga kalau yang dominan adalah yang baiknya, maka ambil hukum dominan tadi. Ya, misalnya di satu kampung itu, misalnya konon kabarnya si Razik dulu waktu kecil ada saudari sepersusuan di kampung A, tapi enggak tahu. Ya, enggak tahu kita siapa orangnya.
Si Razik pun tak tahu, tak ada informasi. Tapi bersama Razik ini ada beberapa perempuan agaklah 10 ya di kampung itu yang juga sepersesuan, berarti mereka saudari. Si Razik dengan mereka sekitar lebih kurang 10 orang ini adalah saudara sepersesuan. Kan tak boleh menikah. Nah kemudian ini kan ikhtilat. Tapi ini terjadi di satu kampung yang kakaknya ribuan. Maka silahkan si Razik menikah dengan siapa saja. Karena yang lebih dominan adalah yang bukan dari 1000 hanya 10, dari 1000 perempuan hanya 10 yang ternyata dulu pernah menyusu. Silakan masih boleh Razik nanti menikah di kampung itu. Kenapa? Karena yang dominannya bukan mereka yang saudari sepersesuan. Ini kan ikhtilat, bercampur tadi. Bisa dengan skema pertimbangan seperti itu. Ya, ini contoh yang disebutkan di poin halaman 121. Jadi pertimbangannya di sini adalah pertimbangan ijtihad, diijtihadkan betul-betul berdasarkan fakta-fakta pendukung baik dari internal ataupun di eksternal. Kemudian di halaman 122 ada pula yang terkait masalah syubhat tadi, disebabkan perkara halal namun dia maksiat. Itu lebih baik ditinggalkan. Apa contohnya? Kal bai'i fi waqtin nida yaumal jum'ah. Seperti jual beli ketika azan berkumandang atau prosesi salat Jumat. Jadi jual belinya sah, tetapi itu adalah sebuah maksiat. Ini syubhat juga, mending lebih baik kita tinggalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 pembahasan terakhir di sini. Yang pertama adalah al-bahthu was-su'alu fil halali wal haram. Bagaimana sikap kita dalam mempertanyakan yang halal dan yang haram. Contohnya di sini. I'lam anna kullaman qadima ilaika ta'aman. Ketahuilah, bila ada yang menyajikan kepada kalian makanan atau hadiah, atau Anda ingin membeli sesuatu, ya, falaisa laka an tufattish anhu, tak perlu dicari tahu atau tak perlu ditanyakan, ya, atau tak perlu dikatakan, oh ini saya belum tahu ini, kamu ngasih hadiah ini ke saya nih halal apa haram, enggak boleh begitu. Ya, misalnya saya kasih hadiah ke Andri, cincin. Kata Bang Andri, oh enggak bisa saya terima nih Ustadz, saya enggak jelas ini hasil korupsi atau enggak, itu cari lawan namanya. Cari lawan. Adabnya begitu ya. Adabnya begitu. Fala akhuzu, saya tak bisa mengambilnya. Bal ufattishu anhu wa laysa lakai adan an tatrukal bahtha. Tetapi pada saat yang sama bukan berarti kita lepas saja, tak boleh bertanya, tak boleh membahas secara mutlak. Ya. Lalu kapan kita boleh bertanya, mengkonfirmasi? Bila mana terjadi keraguan. Ya. Jangan diterima secara mutlak, jangan pula ditolak secara mutlak. Boleh kita pertanyakan, boleh kita konfirmasi fi maqamir raibah atau fi makanir raibah, di saat kita ragu saja. Ya. Kalau pergi ke sebuah daerah yang minoritas muslim, non-muslim, minoritas muslim, sehingga kita makan di situ. Ya, di sekeliling nampak tidak ada tanda-tanda muslim. Sehingga kita kan ragu, kita nih rumah makannya halal apa tidak. Maka boleh kita bertanya. Ini B1, B2, B3 gitu kan. Boleh ditanyakan. Tapi kalaulah nampak di situ Ampera, lah jole orang Minang yang jualan, jangan ditanya jole. Karena dominannya ya Ampera itu adalah muslim. Nah, itu adab-adab etika-etika. Jadi fi mawaqi'ir raibah. Ya, lebih kurang seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita dalam perkara halal dan haram ini, dalam rangka taubat kepada Allah, bila mana ada hubung kait harta manusia yang termakan, maka hendaknya kita mengembalikan agar taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, "I'lam anna kulla man taba", setiap orang yang bertaubat kepada Allah, "wa fi yadihi malun mukhtalat", dan dia punya harta yang bercampur baur di sana. Ya, ada harta yang diambil, dicuri, dikorupsi dan lain sebagainya. Fa'alaihi wazifatun fi tamyizil haram wa ikhrajihi. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia mesti mencari, mengeluarkan yang haram, ya, memilah, ya, kalau ada di aset kita yang ternyata berasal dari yang diharamkan, kita ingin taubat, ada sangkut paut dengan manusia di sana, nah, maka keluarkan itu semampu kita. Nah, bagaimana caranya? Di antara caranya ada yang mudah kita deteksi, ada yang harta itu dibelikan duitnya, uangnya misalnya berasal dari yang haram, merampok atau mencuri atau korupsi, dibelikan ke mobil. Maka jual mobil itu, balikkan kepada biayanya, uangnya kepada pihak-pihak yang dirugikan. Ada pula wa in kana multabasan mukhtalatan, ya, kalau dia tercampur, tak bisa dipisahkan lagi, tak bisa mendeteksinya. Nah, ada kalanya itu berupa makanan-makanan yang semisal seperti beras, seperti minyak. Maka apa yang dilakukan? Maka di sini disebutkan au yakunu a'yan mutamayyiza kaddauri wasiyab fa in kana minal mumasalat, kalau dia serupa, au kana sya'ian fil mal, atau dia lebih banyak terdeteksi di dalam harta kita. Kemudian terdeteksi dari harta itu didapatkan melalui perdagangan yang ada tipuannya di dalamnya, dan seterusnya, maka orang ini mesti mengeluarkan kadar dalam prediksi yang bisa dia yakini. Kadarnya dikeluarkan sekira sekian, ya, untuk agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mayoritas hartanya itu haram, bercampur baur nanti dengan punya manusia lain yang diambil hak mereka, fa'alaihi tamyizun nisfi. Ya, boleh dibagi dua. Rasa-rasanya boleh dibagi dua. Tapi kalau tidak yakin juga, ya sudah, ya, diambil mana yang yakin. Ya, mana yang lebih menenteramkan, atau boleh diambil dengan pertimbangan ghalibuz zan, dugaan kuatnya sekian persen. Ya, dikeluarkan. Tapi untuk lebih hati-hati, kalau ada tercampur baur di sana, kalau murni taubat kepada Allah, serahkan, kembalikan semuanya. Tapi secara fikih ini yang diuraikan oleh para ulama kita. Itulah barangkali ya, mengulang-ulang kaji untuk kita bersama terkait Kitabul Halal wal Haram. Kemudian yang terakhir, prinsip halal dan haram ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan rekan-rekan sekalian, halal dan haram ini efeknya tadi ke amal, yang kedua juga efeknya adalah ke doa dan keberkahan hidup. Ya, maka kalau sudah kita terbiasa dengan yang haram, hilang sensitivitas iman, sehingga punya orang punya awak, ya, harta orang harta awak, bini orang, hati-hati, hilang sensitivitas itu. Ya, kemudian doa kita juga tak diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa mat'amuhu min haram, yang dia konsumsi dari yang haram, wa mashrabuhu min haram, yang ia minum dari yang haram, wa malbasuhu min haram, pakaian dari yang haram, wa ghuziya bil haram, dan dia segala yang melekat di tubuhnya, rumah kendaraan berasal dari yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya oleh Allah. Intinya apa? Orang yang bergelimang dengan yang haram tak dipedulikan oleh Allah lagi hidupnya. Habis sudah. Ya, sensitivitas hilang, hanyut dalam maksiat, kemudian juga doa tak dikabulkan, tak dipedulikan oleh Allah. Orang ini baru bisa kembali taubat kepada Allah dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi, sebagaimana yang diatur di dalam kitab-kitab fikih. Demikian kaji kita. Biasanya ada pertanyaan, Mak? Ada tanya jawab? Silakan. Razik, satu.
Siapa nama? Arif. 2. Terakhir Pak Haji di belakang 3. Ada mic lain? Kalau tidak ada ini aja. Razik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan tentang masalah haram ya, Ustaz. Tentang sesuatu kalau kita memudaratkan kita, maka itu udah menjadi haram. Misalnya, Ustaz, ada seseorang yang dia tuh meninggal karena minum racun, atau mungkin dia minum sesuatu tapi dia nggak tahu itu racun, Ustaz. Itu dipertanggungjawabkan nggak, Ustaz, di sisi Allah nanti hal haram yang dia minum, Ustaz? Syukran, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya, di sini tadi pada halaman 118 disebutkan bahwa binatang itu bisa menjadi haram kalau dihormati di sisi adamiyin, di sisi manusia. Bagaimana dengan orang Hindu yang ada di India? Mereka itu membuat sapi itu kan tidak boleh dimakan, Ustaz. Jadi kalau misalkan kita hidup di India, apakah sapi itu juga haram bagi kita? Karena kalau di sana kalau kita sembelih sapi itu jadi perkara, Ustaz, ada undang-undangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada orang mencuri, Ustaz. Nah, kita mencuri ini, dicurinya barang orang tersebut. Kemudian setelah bertahun-tahun dia bertaubat. Dan barang yang dia curi tersebut mau dia kembalikan kepada orangnya sudah meninggal. Dan juga keluarganya juga sudah tidak ada. Itu cara mengembalikannya gimana, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit agak bertanya masalah doa yang ditolak karena kita mungkin mengkonsumsi yang tidak halal. Menyangkut dengan ini, seharian kita mendengar dari ini, minta maaf saya menyampaikan di sini, Ustaz, macam dulu terkenal dengan WTS itu yang pergi ke Mekah itu. Nah, itu bagaimana menurut pandang Pak Ustaz itu dari yang hasil yang dia dapat? Sekian, terima kasih, minta maaf ya, Ustaz. Misalnya Bang Razik pulang ke rumah, ya, habis tarawih nanti, contoh, nampak minuman di atas meja di rumah tuh, ya, rupanya minuman ini jenis minuman yang memabukkan, yang zat memabukkannya itu luar biasa, sampai pada level hilang akal dan bisa mematikan. Tapi karena dikiranya itu air teh, diminumnya, oh lomak mah katanya, gitu kan? Rupanya berdetak kencang jantungnya, naik tensinya, pecah pembuluh darah, mati. Nah, apakah dia mati dalam keadaan mengkonsumsi yang haram? Memang mati dalam mengkonsumsi yang haram, tapi tidak berdosa. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Umatku ini, kata Nabi, tidak dihukum, tidak dicatat, tidak dianggap berdosa disebabkan apa? Al-khata', ketidaksengajaan, ketidaktahuan, ya. Al-khata' wan nisyan, karena lupa, ya, terlupa, ya, tak ingat, ya. Ya, namanya manusia sering lupa. Tinggal sholat, lupa dan sholat tadi, lupa sholat zuhur. Atau pas lagi asik-asik makan lupa puasa. Nah, itu kalau memang murni lupa, itu tidak batal, lanjutkan. Wa mastukrihu alai, atau perkara sesuatu yang menyebabkan dia terpaksa melakukan. Ya. Nah, bahkan dalam riwayat ada sahabat Nabi yang terpaksa, karena faktor terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur, tetapi tidak dianggap kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Bang Arif, ya.
Jadi ada hewan itu yang dia diharamkan karena ada faktor dia dihormati di kalangan tertentu. Ya, ini tidak boleh kita konsumsi. Pemahamannya sebenarnya bukan ke arah sana, tetapi saya ingin fokus ke jawaban saja. Bagaimana dengan kita pergi ke India misalnya? Ya, apakah boleh kita memakan sapi? Boleh. Ya, tidak lantas sapi tadi menjadi haram untuk kita. Tetapi sikap kita demi menjaga supaya tidak terjadi polemik, maka kita tidak memakan sapi bukan atas dasar karena dia haram, karena dia dihormati di kalangan Hindu, bukan atas dasar itu. Kita tidak memakannya disebabkan faktor menghormati ini di kalangan mereka menjadi makhluk terhormat. Ya. Bahkan katanya kotorannya aja bisa menjadi obat itu. Ya. Makanya perindapan tuh agak gimana begitu ya. Jadi bukan kita tidak diharamkan memakannya karena dia dihormati di kalangan agama tertentu, tidak. Makanya kawan-kawan muslim kita di India itu atau mungkin di Bali gitu ya, mereka tidak menyembelih di komunitas mayoritas Hindu yang menghormati binatang itu. Ya, atau ada dialih. Kan ada solusinya, kalau tidak sapi kan bisa kambing. Kemudian di komunitas kita, tidak di komunitas mereka. Jadi bukan kita tidak mengkonsumsi karena dia dihormati bagi kalangan mereka, tidak. Tetapi supaya tidak terjadi pergesekan, ya, karena tidak semuanya muslim. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, yang bertanya pun udah lupa namanya. Dia mencuri. Lalu sudah lama dia taubat, dia ingin mengembalikan barang curian ini, orangnya sudah tak ada. Ahli waris sudah tak terdeteksi. Maka bagaimana caranya? Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kasus itu, berikan seharga itu ke kegiatan-kegiatan infak, kegiatan sosial, ya, atas namakan ke dia, ke panti asuhan, ke membuat sekolah, ke kegiatan-kegiatan apa gitu, arahkan ke sana. Jika sudah tidak ada cara lagi untuk mengetahui di mana keberadaan pemiliknya atau keturunannya. Tapi rasa-rasanya kalau dicari ada agaknya tuh, ya. Tapi kalau udah tak ada lagi, barulah fatwa tadi dipakai. Terakhir dari Pak Haji kita, ada orang yang dari hasil pekerjaannya, ya, dari hasil pekerjaan yang haram dilakukan perbuatan baik. Maaf tadi contohnya dia wanita tunasusila, mengumpulkan bahan, barang, mengumpulkan uang, lalu uang itu dipakai untuk umroh. Bagaimana ini? Ini kalau umrohnya bila terpenuhi syarat dan rukun, maka kategori ibadahnya sah. Tapi bila ada misalnya hal-hal yang diharamkan dalam prosesnya, faktor penerimaannya di sisi Allah itu yang akan bermasalah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha tayyib yuhibbu tayyiba. Allah itu baik, hanya menerima yang baik. Jadi pada aspek pekerjaan ibadahnya secara kacamata fikih mungkin sah, tetapi penerimaan di sisi Allah itu bermasalah. Kenapa? Karena apalagi untuk haji dan umrah, syarat diterima haji dan umrah itu, ibadah kita itu ikhlas. Syarat yang pertama. Yang kedua, mencontoh tata cara sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi berdasarkan dalil yang ada. Kemudian yang ketiga, sumbernya dari dana yang halal. Kalau dari yang haram ya tentu akan menjadi pertanyaan apakah layak diterima atau tidak. Maka di akhirat nanti kalau faktor ini tidak diperhatikan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang datang dengan banyak amal tetapi standar amal tidak terpenuhi untuk bisa diterima, faja'alnahu haba'an mansura. Amalnya itu tidak ada nilainya, bagaikan debu yang berterbangan saja. Itu saja.
barangkali. Masa banyak-banyak pertanyaan. Wak puasu. Demikian, semoga pesan-pesan ini, hasil kajian kita ini bermanfaat, menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita dan mengokohkan keyakinan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kajian ini direkam, barangkali ada alim ulama yang menyimak, menonton. Bila ada kekeliruan-kekeliruan, kami mohon diarahkan, tunjuk ajar selalu dari para alim ulama kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Begitu, sekian dari saya serahkan kembali kepada MC kita. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.